Hai, balik lagi sama gue William Sudana. Dan video kali ini akan sedikit berbeda dari video-video sebelumnya. Kali ini gue lebih mau memberikan reaction gue terhadap karya yang baru dibuat oleh tim Fosfoyer. Jadi beberapa tahun yang lalu kita sempat bikin social campaign yang berhubungan sama ibu, yaitu video di sini guys. Dan itu mendapatkan reaction yang luar biasa. Hampir sekitar 700.000 views yang didapatkan dari video tersebut. Dan banyak banget cerita-cerita touching yang sebenarnya membuat gue sendiri terenyuh gitu ya. Dan ada satu request di mana mereka tuh minta untuk dibuatin versi ayahnya. Dan akhirnya setelah beberapa tahun kemudian ya tahun 2021 kita memutuskan untuk merealisasikan janji tersebut. Gue cuma tahu konsepnya doang, tapi dalam pelaksanaannya bahkan sampai final output seperti apa gue nggak paham sama sekali. Dan ini reaksi pertama gue belum nonton walaupun videonya udah tayang kemarin, tapi gue belum sama sekali buka dan gue pengen kita sama-sama nonton apa reaksi kalian juga. Nanti kita lihat ya. Bertumbuh sebagai fatherless generation itu, gue udah kehilangan sosok ayah dari sejak umur 12 tahun. Dan saat ini, gue juga udah menjadi seorang ayah. Dimana saat kita mungkin belum ada di fase menjadi seorang ayah, kita seringkali ngerasa orang tua kita tuh beginilah, begitulah, nggak mau ngertiin kita lah. Tapi ketika sekarang gue ada di posisi ayah, ternyata apa yang orang tua gue mau itu ternyata adalah sesuatu yang baik buat kita. Mungkin cuma masalah komunikasinya aja yang berbeda. Mari kita sama-sama nonton dan gue juga akan ngasih reaction di video ini. Oke, kita masuk ke videonya. Mana ya video terbaru? Ini guys. Oke. Kita play. Oke. Hai, nama gue Angga, gue manajer finance accounting di PT Fosfoyer Mitra Kreatif. Nama aku Feren, aku dari Brand Activation di Fosfoyer. Saya Riva, Brand Activation Director di Fosfoyer. Nama aku Mutiara Tirza, saat ini aku umur 25 tahun, aku sebagai talent manager di Home for Creator. Nama aku Mariana, aku project manager untuk commercial division di Fosfoyer. Papa. Panggilan ke ayah tergantung uang jajan yang dikasih sih. Kalau ngasihnya banyak, ya manggilnya Daddy. Kalau dikit, Abah. Papi, my dad. Bapak. Sok ayah di mata gue itu adalah seperti pahlawan, semuanya serba bisa. Dia papa yang tidak sempurna ya, sama seperti papa yang lainnya. Tapi dia sosok papa yang berusaha memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Kalau deket, kalau dulu aku lumayan deket untuk ukuran anak cowok sama bapaknya gitu ya. Aku dulu ya. Kayak waktu zaman-zaman masa satu rumah gitu lah. Itu aku bisa bilang di 9 kayaknya. Kalau sekarang sih aku udah turun nih, kayaknya udah bertahun-tahun lamanya aku nggak tinggal bareng sama keluarga. Jadi pas ketemu pun juga cuma ala kadarnya gitu loh, cuma kayak sesekali, terus nggak lama, nggak intens juga gitu ya. Jadi menurut aku bilang mungkin di 6,5 sekarang ya. 10 lah, mentok lah. Kayaknya 8 lah gitu. Hari setelah Valentine, 15 Februari. Ingat banget. Apa? Tahu, 1967. Tanggal 26 April tahun 1951. Susah nih. Makanan favorit. Apa ya makanan favoritnya ya? Nasi goreng. Udah jelas, pasti nasi padang. Putih, coklat, hitam, abu-abu, yang kayak gitu. Merah kali ya? Warna favoritnya hijau kayaknya sih ya, karena dulu mobilnya hijau. Oh ya nggak tahu, nggak pernah nanya. Aku rasa atlet ya, main bola. Jadi presiden, cuma sampai sekarang belum kesampaian. Presiden. Tapi kapan nih? Nggak tahu. Nggak pernah physical touch. Wow. Peluk apa? Tadi pagi. Nah ini udah lama banget nih. 2019 sebelum corona guys. Pas lebaran kemarin. Kalau lebaran memang kita selalu peluk-pelukan. Ada ya? Peluk
terakhir sebelum corona gitu ya. Wow. Kalau gue sih enggak sih, gue tetap peluk nyokap ya, bukan peluk bokap, karena gue sudah fatherless generation sejak umur 12 tahun. Nah, kapan, apa pernah ya kita bilang sayang sama bapak? Terakhir kali bilang sayang itu kayaknya zaman-zaman gue sekolah deh kayaknya. Udah lama, dan sepertinya di keluarga kita jarang ngomong gitu. Aku besar dari didikan orang tua yang memukul. Ada anak kan yang nggak dipukul. Aku dipukul mulai dari lidi gitu, terus juga pakai rotan. Dan papa juga dulu mukul gitu. Tapi abis mukul udah selesai, dia juga minta maaf, dan mukulnya tuh di tempat yang tepat lah, bukan di muka atau di mana gitu, memang di bagian itu. Jadi aku lupa sih sebenarnya, karena terakhir marah banget itu waktu aku masih SMP kayak dulu. Saat itu gue satu sisi gue bohong masalah kuliah gue gitu. Jadi gue bilang gue udah semester 5 padahal gue nggak pernah masuk kuliah. Sampai endingnya gue kuliah ya 7 tahun lah gitu. Di saat itu bokap gue kecewa banget sih sama gue. Perasaan gue waktu itu ya emang agak mengecewakan sih. Maksudnya kok gue mengecewakan orang tua gue ya gitu. Dia capek-capek nyari duit tapi gue malah nggak kuliah. Saat wisuda sih ya, waktu sudah pasca sarjana. Jadi beberapa tahun lalu ya ini aja sih, maksudnya senanglah melihat raut wajahnya bapakku, terus kami loncat bareng berdua gitu. Setiap Sabtu Minggu itu suka betulin mobil gitu. Jadi bapak gue tuh punya mobil lama yang dimana Sabtu Minggu itu udah pasti ngebetulin mobil itu sampai nyala. Kayaknya aku SD deh. Waktu itu papa jemput aku sekolah, ternyata aku diajak ketemu sama teman-teman papa saat itu, dan itu tuh kayak makan seafood, terus aku disuapin. Papa tuh orangnya nggak egois karena selalu memikirkan orang lain terlebih dahulu dibandingkan dia gitu. Yang aku banggain adalah dia nggak, aku tahu ada banyak papa di luar sana yang even mereka sehat, mereka tidak bekerja, mereka sehat tapi mereka tidak menjadi sosok provider untuk keluarganya. Tapi papaku tuh sakit gitu, maksudnya dia udah didiagnosis dokter, dia ada sakit yang ya sakitnya ini akan terus bertambah parah gitu. Tapi until now dia tetap bekerja, dia tetap melakukan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga gitu. Setelah beliau pensiun pun beliau buka warung, toko gitu ya, untuk supaya apa? Supaya anak-anaknya bisa kuliah gitu. Saat waktu itu beliau pensiun setelah aku SMA lah ya. Jadi aku tetap bisa kuliah dan sebagainya saat itu. Dia tetap melakukan apapun, segala cara gitu ya, asal bisa membahagiakan, menghidupi orang-orang yang dia sayang. Untuk Bapak, kebetulan aku udah beli tiket kita ke Jogja minggu depan, jadi aku cuti nih Mas Wayer. Aku mungkin belum bisa ngasih banyak, cuma itu salah satu cara yang aku coba usahain biar kita bisa kumpul, senang-senang, terus. Hal yang nggak bisa gue ungkapin saat ini adalah kalau gue bilang ya mungkin gue di sini baik-baik aja atau apa gitu, padahal sih nggak juga. Pokoknya ya sehat-sehat terus lah, pokoknya kalau bisa sampai Feren maksudnya ngelihat anak dari aku misalnya gitu, kita semua ada gitu buat papa, walaupun papa sekarang lagi berjuang juga dengan sakitnya, tapi ya again gitu, sekarang papa punya keluarga yang selalu support papa ya, apapun itu. Sorry juga kalau aku banyak bandel dan ngelawan sih, sampai sekarang masih sangat berkeras hati. Gak usah takut atau khawatir karena Tia sama Gaby tuh adik aku, pasti ada buat papa juga di masa tua. Terus ya terima kasih sudah menjadi teladan yang baik buat kita, sehat-sehat terus dan bahagia selalu juga. Kalau misalkan tiba-tiba nggak ada, gue gimana ya? Kayak, aduh, pasti kayak beban tuh langsung di anak pertama gitu loh. Beban di anak pertama, ya itu betul banget sih. Itu yang gue rasain juga ketika
bokap gak ada, ya otomatis gue sebagai anak pertama harus membuat minimal keluarga gue tuh bisa bangga sama gue gitu. Apalagi gue anak laki-laki gitu ya. Jadi saat itu gue cuma berusaha gimana gue bisa membuat nyokap gue tuh tersenyum. Pasti nggak akan ada yang siap sama namanya kepergian atau kehilangan seseorang yang kita sayang ya. Cuma tuh pasti aku udah ngebayangin pasti iya berat banget secara manusia. Aku tuh sampai sekarang aja masih merasa sedih kalau aku mau beli baju koko warna hitam. Sampai sekarang aku belum punya. Tapi aku tahu aku harus siap. Aku tahu aku harus bisa sholat jenazah dan aku tahu aku harus punya baju koko hitam. Tapi sampai sekarang aku belum beli karena aku merasa sedih aja kalau ingetnya. Aku tahu itu akan datang, tapi aku belum siap sampai beli baju koko warna hitam pun aku sampai sekarang masih belum mau gitu. Ya yang pasti sih kita sebagai manusia pasti sedih sih bapak nggak ada gitu kan. Tapi seenggaknya gue bisa menjaga amanat bapak gue nih sampai sekarang. Dan intinya satu, jadi laki-laki yang nggak boleh menyerah. Betul. Gitu. Hah? Halo. Hah, masa sih? Halo. Hai Om. Halo. Hai Om Joni. Rani, Angga, Kok tahu sih? Halo Om. Halo. Halo Om. Halo. Kok telepon papi? Dimarahin Jadi terharu kita. kedengeran nggak tadi suaranya Angga? Kedengaran semua. Ya Makasih Angga. Kok ditelepon sih Pak? Jangan sering-sering minta duit lagi ya. Papa yang ngasih deh, bukannya diminta duit deh. Kok Papa bisa dapat nomor telepon ini? Ya, itulah makanya namanya juga surprise. Bilangnya terakhir dipanggil sayang waktu SMA, ya enggak lah, tiap minggu juga dipanggil sayang. Bangga nggak punya anak kayak Feren? Bangga dong. Bangga dong. Kalau pesen Feren mah ya, kalau dia kan kerjaan begini ya otomatis ya. Pas kerja harus konsentrasi dan kerjaan gitu ya, dan kehidupan masa depan ya dia harus yang nentuin ya, lalu kasih dia nasihat. Ya, buat cerita jangan lupa jangan tinggalin sholat, udah gitu aja lah, terus aja. Ya bersyukur punya anak seperti Muti ya, dia setia, khususnya senang beribadah sama Tuhan, melayani, Apa sih ini orang? bekerja dengan baik, maksimal, bergaul dengan baik, dan Enggak, sebetulnya enggak baik-baik aja nih di sana nih. Iya nih Pak, rumah bocor nih Pak. Rumah bocor, terus mobil ban kanannya getek, pusing deh Pak. Iya, terus pintu mobil nggak bisa kebuka lagi, puyeng dah. Ada Papa belum ke sana. Besok lah ya Papa ke sana ya. Iya. Happy Father's Day. Paham gak bahasa Inggris? Happy Daddy's Day deh kalau kayak gitu. Belum bisa cium-cium lagi soalnya masih corona, karena papa kan biasa suka kiss biasa kalau ini, tapi udah lama, udah hampir 2 tahun berarti. Selama pandemi. Iya, selama pandemi kita juga jaga jarak, dan dulu tuh nggak pernah mau gitu dicium papa, kayak apaan sih, kan gue udah gede gitu. Tapi ternyata pas pandemi kangen juga sih. Kangen juga ternyata. Oke. Selamat Hari Ayah buat yang udah jadi ayah dan yang udah punya, yang masih punya ayah. Pokoknya selamat Hari Ayah, dan kita mesti bisa ngebanggain orang tua kita. Apapun profesi kamu, apapun keadaan kamu sekarang, kamu semua adalah ayah yang hebat. Dan lewat video ini, aku yang tidak pernah langsung mengucapkan juga mungkin sekarang mau ngomong, aku, adek, sayang sama bapak.
Oke guys. Oke, dari video ini kita dapat satu pesan bahwa apapun kondisi keluarga kita nggak bisa milih kita dilahirkan di keluarga yang seperti apa. Kita nggak bisa milih kita punya ayah yang seperti apa. Tapi yang kita tahu bahwa keluarga yang kita miliki itu adalah orang-orang yang terbaik yang udah disediakan Tuhan buat kita. Mau seburuk apapun ayah kita, mau sejahat apapun ayah kita, gitu, kita bisa belajar dari apa yang mereka udah berikan buat kita. Kalau misalnya ternyata kita dihadapkan oleh ayah yang jahat, ya ini momen dimana kita bisa belajar bahwa ketika nanti kita jadi orang tua, jangan sampai jadi orang tua yang demikian. Karena kita tahu rasanya ketika kita punya ayah yang jahat. Kalau kita dilahirkan di keluarga yang baik, ayah kita sehat, semuanya masih ada, berkecukupan, bersyukur karena kita masih bisa punya ayah seperti sekarang. Karena belum tentu semua orang itu seberuntung kalian. Dan di sini gue cuma mau bilang bahwa buat kalian yang masih menjadi anak dan belum menjadi ayah, kita punya pilihan untuk menjadi ayah yang lebih baik dari ayah kita. Buat kalian semua yang juga udah menjadi ayah, kita tahu bahwa nasib anak kita ada di tangan kita. Jadi kita harus menjadi ayah yang bertanggung jawab. Entah itu gimana caranya, kita bisa melihat opsi yang ada dengan beradaptasi dengan apa yang ada sekarang ini gitu ya. Kita banyak pekerjaan-pekerjaan yang bisa kita lakukan, entah itu dari internet ataupun enggak. Tapi satu hal yang perlu kita sama-sama pahami, jangan sampai anak kita menderita karena kesalahan-kesalahan kita, karena ketamakan kita, dan karena keegoisan kita. Karena rasanya ketika udah jadi bapak, udah jadi ayah, anak itu kayak segalanya gitu. So, mari sama-sama kita belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan gue percaya semua pasti bisa karena terbiasa. Thank you Foursquare. Thank you semuanya. Bye. Bye, Pak.